Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang fikih takrib karya Abu Suja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada halaman 10 ya. Silakan dibuka halaman 10 pada kitabnya. Nah, kita akan belajar tentang darah yang keluar dari farji seorang perempuan. Nah, kalau Ustadz menerangkan dengan kata-kata farji itu artinya adalah kemaluan perempuan. Nah, pembahasan kita ini agak sensitif, jadi dalam pembahasan ini kita tidak ada bermaksud untuk berkata-kata vulgar, tapi ini adalah ilmu yang memang harus kita pahami ya, bagi laki-laki yang nanti akan menjadi seorang suami ataupun bagi seorang perempuan yang mengalami hal ini ya. Oke, silakan dibuka halaman 10. Faslun, dan bermulanya fasal. Wa yakhruju min farji salasatu dima'in, dan wa yakhruju, dan keluar minal farji dari farj yaitu kemaluan perempuan, salasatu dima'in, ada tiga darah ya. Jadi yang keluar dari farj seorang perempuan itu ada 3 darah, dan ini hanya berlaku bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak. Apa saja itu? Yang pertama yakni damul haidi, yaitu darah haid. Kemudian wan nifasi, dan nifas. Wal istihadati, dan darah istihadah. Jadi ada 3, haid atau biasa disebut dengan datang bulan ya. Kenapa disebut dengan datang bulan? Karena memang darah haid ini keluarnya setiap bulan pada perempuan yang sehat. Nanti kita baca teksnya. Kemudian ada nifas dan juga ada darah istihadah ya. Nah, apa sih itu darah haid? Fal haidu huwa al khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah min ghairi sabilil wiladah ya. Fal haidu, dan darah haid, huwa yakni al khariju, yang keluar, min farjil mar'ah, dari farjnya seorang perempuan, ala sabili sihah, atas jalan sehat, min ghairi sabilil wiladah, dari selain jalan melahirkan. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan yang sehat dan bukan karena melahirkan. Nah, itu darah haid ya. Jadi harus sehat ya, bukan karena sakit. Nah, itu disebut dengan darah haid. Dan walaunuhu aswadu muhtadimun ladha'un, walaunuhu, dan warnanya, warna darah haid, aswadun, hitam, muhtadimun, pekat, hitam pekat, ladha'un, yang ladha'un ini sifat dari darahnya, ladha'un yang hangat dan terasa sakit. Jadi darahnya itu merah, saking merahnya itu seperti hitam ya. Jadi dan ketika keluar itu ada rasa hangat dan rasa sakit. Nah, itu darah haid. Nah, kemudian nifas. Apa itu nifas? Wan nifasu huwa al khariju akibal wiladah. Dan nifas, wan nifasu, dan nifas, huwa yakni al khariju, darah yang keluar, akibal wiladah, setelah melahirkan ya. Kemudian wal istihadah, dan apa itu darah istihadah? Huwa al khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas ya. Darah istihadah yaitu al khariju, darah yang keluar, fi ghairi, di selain ayyamil haidi, hari-hari haid, wan nifasi, dan nifas. Jadi tadi kita belajar darah haid yang keluar pada seorang perempuan yang sehat setiap bulannya, bukan karena melahirkan. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun istihadah adalah darah yang keluar selain hari-hari darah nifas dan darah haid itu keluar ya.
Kemudian wa aqallu haidi. Nah, ini masa haid ya. Waktunya haid itu paling sedikit berapa, paling lama berapa? Wa aqallu haidi, dan paling sedikitnya haid yaumun wa lailatun, yaitu satu hari, satu malam. Artinya 24 jam. Ya, dihitungnya dengan jam. Kalau seorang perempuan keluar darah waktu jam 1, maka mulai menghitungnya dari jam 1 siang. Terus dihitung sampai 24 jam. Ya, kalau tidak ada 24 jam maka itu bukan darah haid, darah istihadah, seperti itu. Wa aksaruhu khamsata asyra yauman, dan paling banyaknya 15 hari, ya, paling banyaknya 15 hari. Kalau tadi paling sedikitnya 24 jam, paling banyaknya 15 hari, 15 malam. Fa in zada wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan umumnya itu 6 atau 7 hari. Jadi paling sedikitnya 24 jam, paling banyaknya 15 hari. Namun pada umumnya wanita itu mengalami haid hanya 6 hari atau 7 hari. Ini berdasarkan penelitian Abu Suja, ya. Penelitian Abu Suja. Wa aqallu nifasi lahdhatun, dan paling sedikitnya darah nifas itu sebentar. Wa aksaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya sittuna yauman, yakni 60 hari, wa ghalibuhu, dan umumnya arba'una yauman, yakni 40 hari, ya. Jadi kalau darah nifas itu paling sedikitnya sebentar saja, ya, setelah melahirkan keluar. Nah, kemudian sebentar, ya, itu paling sedikitnya. Namun paling banyaknya yaitu 60 hari, dan biasanya yang terjadi pada umumnya seorang wanita itu ada 40 hari. Diketahui bahwasanya darah nifas ini keluar setelah melahirkan, proses melahirkan itu selesai, ya. Jadi kalau ternyata kembar 2, anak pertama itu lahir, ya. Kemudian jarak 1 jam baru lahir lagi. Nah, jarak 1 jam apabila itu keluar darah keluar darah, maka itu bukan disebut dengan darah nifas. Karena persalinannya belum selesai, maka bukan disebut dengan darah nifas. Yang disebut darah nifas ketika memang 2 anaknya itu sudah keluar, kemudian keluar darah, nah itu disebut darah nifas. Paling sedikitnya sebentar, paling banyaknya yakni 60, dan pada umumnya hanya 40 hari. Wa aqallu tuhrin, dan paling sedikitnya masa suci bainal haidataini 15 yauman. Bainal haidataini, di antara 2 haid, 15 yauman, ada 15 hari. Jadi ketika seseorang haid di bulan pertama, jarak haid bulan pertama dengan bulan kedua itu harus 15 hari. Kalau di hari ke-14 keluar darah, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah, ya. Karena rumusnya harus 15 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan yang paling banyaknya itu berapa. Paling banyak masa sucinya. Kemudian wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinin. Wa aqallu, dan minimal, ya, paling sedikit atau minimal zamani, usia, zaman diartikan di sini usia, tahidu fihi al-mar'ah, yaitu haid bagi seorang perempuan itu tis'u sinin, ada 6 tahun, minimalnya 6, tis'u itu 9 tahun. Jadi kalau di umur 9 tahun ini menggunakan hitungan kalender hijriah, ya, bukan kalender masehi tapi kalender hijriah. Jadi ketika seseorang di umur kalender hijriahnya itu baru 8 kemudian keluar darah, maka itu bukan disebut dengan darah haid, ya. Wa aqallu hamli sittatu ashhurin, ya, dan paling sedikitnya hamli yaitu hamil, minimalnya masa hamil itu adalah sittatun ashhurin, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya arba'u sinin, yaitu 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'atun ashhurin, yaitu 9 bulan. Jadi di dalam kitab ini Abu Syuja menerangkan bahwasanya seorang wanita yang hamil minimal paling sedikit itu adalah 6 bulan. Kenapa? Ini untuk melihat apakah anak tersebut anak
ayahnya ayahnya atau bukan. Jadi kalau ada suatu kasus nanti mengenai ini anak seseorang atau bukan, maka bisa dilihat dari kapan ia menikah, kemudian kapan ia melahirkan, ya. Kalau kurang dari 6 bulan dari menikah, maka itu bukan dari anak pria tersebut. Nanti pembahasannya akan kita bahas lebih mendalam lagi, ya. Dan paling banyak itu 4 tahun, ya. Jadi ini diteliti dari kisah nyata. Imam Malik dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa ibunya mengandung Imam Malik itu udah hampir 2 tahun, ya, 2 tahun. Dan umumnya seseorang yang hamil itu 9 bulan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, sebab-sebab haid nifas, ya. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan haramnya haid dan nifas. Sebab haid dan nifas itu ada beberapa ibadah yang diharamkan, yaitu samaniyatu asya, ada 8 perkara. Yang pertama itu yaitu sholat, baik sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Kemudian yang kedua as-saumu, yaitu puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Kemudian yang ketiga qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Masu mushaf, dan menyentuh mushaf, ya, menyentuh Al-Quran. Kemudian wahamluhu, dan membawa Al-Quran, kecuali dibolehkan ketika khawatir terhadap Al-Quran itu, entah Al-Quran itu rusak atau apa, itu boleh. Kemudian yang kelima yaitu dukhulul masjid, ya, dukhulul masjid, dan masuk ke dalam masjid. Wat tawafu, dan juga tawaf, ya, baik itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Kemudian yang ketujuh wata'u, ya, ini artinya bersenggama, hubungan antara pasangan suami istri. Kemudian yang kedelapan ada istimta'u bima baina surrati warukbah. Istimta'u yaitu artinya bersenang-senang, bima baina surrah, di antara pusar, ya, di antara pusar warukbah, lutut. Jadi ini berlaku untuk pasangan suami istri. Ketika istrinya haid, maka dilarang suaminya bersenang-senang dengan istrinya di antara pusar sampai lutut pasangannya. Kemudian wayahrum, kita masuk ke dalam hal-hal yang haram bagi orang-orang yang junub, ya. Wa yahrumu 'ala junubi khamsatun, dan diharamkan 'ala junubi bagi orang yang junub itu ada khamsatu asya, 5 perkara. Apa saja? Yaitu yang pertama salat, seperti tadi haid dan nifas juga, ya, baik itu salat fardu atau salat sunnah. Kemudian yang kedua qiraatul Quran, yaitu membaca Quran. Kemudian wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, wa tawaf, dan tawaf, wa lubsu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Wa yahrumu ala muhdasin salasah, dan haramnya bagi orang yang berhadas itu ada 3. As-salatu, yaitu salat, wa tawafu, tawaf, wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Nah, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang haid. Jadi ada kaidah haidnya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, paling sedikit haid itu semalam, ya, sehari semalam atau 24 jam. Kemudian umumnya itu yang biasanya terjadi seorang perempuan itu ada 6 sampai 7 hari. Nah, paling sedikit, paling banyaknya yaitu 15 hari atau 15 malam. 15 hari 15 malam. Jadi, nah kemudian itu hanya kaidah. Maka ada rumusnya, rumus haid, agar untuk memudahkan mengetahui ini darah haid atau bukan. Yang pertama, umur anak perempuan tersebut tidak boleh kurang dari 9 tahun hitungan hijriah. Ya, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari.
Kemudian darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Dan darah tidak boleh didahului oleh kehamilan. Kita buat contohnya, ada seorang wanita menemui ustazahnya berkata bahwasanya dia keluar darah. Dilihat nih, umurnya sudah 9 tahun Hijriah belum dalam hitungan Hijriah. Ternyata sudah, umurnya sudah 15-an, maka bisa termasuk dalam darah haid ya. Rumus pertama masuk kayak gitu. Kalau belum 9 tahun maka itu bukan darah haid ya. Yang kedua, sudah keluarnya berapa lama ya? Kalau keluarnya ternyata sudah 3 hari keluar terus, artinya sudah lebih dari 24 jam, maka masuk itu darah haid. Tapi kalau darahnya keluarnya hanya 1 hari dan hanya 1 jam, contohnya keluar di jam 11 kemudian seterusnya tidak keluar lagi, maka itu bukan sebut darah haid tapi darah istihadah ya. Kemudian dilihat lagi, darahnya tidak boleh lebih dari 15 hari ya. Tadi hanya 3 hari ya kan, tidak lebih dari 15 hari, berarti termasuk darah haid. Kemudian darahnya harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Ternyata ini adalah haid yang kedua kali ya, haid yang kedua kali bagi perempuan tersebut. Nah, haid yang pertama dengan haid yang kedua sudah lebih dari 15 hari, maka termasuk ke dalam darah haid. Tetapi kalau seumpamanya keluarnya itu belum sampai 15 hari, maka tidak disebutkan darah haid ya, tidak termasuk darah haid. Kemudian darah tidak boleh didahului oleh kehamilan. Nah, kita lihat perempuan tersebut, jangan-jangan keluar darah haid karena setelah melahirkan. Oh, ternyata tidak, masih belum menikah, maka ini disebut dengan darah haid. Nah, 1 sampai 5 memenuhi kriteria 1 sampai 5 darah tersebut, maka disebut dengan darah haid ya. Nah, kemudian kita juga tadi belajar tentang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian kita belajar tentang istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar selain dari hari-hari darah nifas itu keluar atau darah haid keluar. Nah, paling sedikitnya nifas itu adalah sebentar dan paling banyaknya yaitu 60 hari dan umumnya itu 40 hari ya, dan seterusnya. Alhamdulillah, materi pada kesempatan kali ini telah kita bahas. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan boleh bertanya dengan Ustadz ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.